Selamat sore, salam Just Talk. Gue balik lagi dengan preview Champions League. Gue nggak bikin Chelsea karena untuk gue matchnya itu sangat membosankan. Menang dengan gol-golnya juga gol apa namanya jatuh dari langit, bukan sebuah set play yang indah. Tapi menurut fansnya yang penting menang ya silahkan bebas. Maka dari itu gue nggak bikin review Chelsea, tapi gue bikin preview Champions League. Ada dua match malam ini, besok juga dua match, empat match yang gue bilang cukup seru. Kita mulai dari malam ini yaitu Barca PSG. Itu yang paling seru. Apakah Barca punya peluang? Ya, gue selalu bilang kalau Barca full team bisa menang lawan siapapun. Bisa, bukan pasti. Oke, tolong netizen jangan dipelintir. Netizen kardus yang tolol itu, gue bilang bisa menang. Oke. Kenapa? Karena pemain tengahnya itu sudah kompak, dan setelah di awal-awal Barca bereksperimen dengan Frenkie de Jong yang biasanya jadi DM, sekarang berapa match terakhir jadi attacking midfield di area kanan, Pedri di area kiri, itu lebih berjalan. Seenggaknya serangan tidak terlalu tergantung oleh Griezmann ataupun Messi. Jadi feeling gue Griezmann, Messi, Dembele di depan, tengah Pedri, Busquets dan Frenkie de Jong. Nah, belakangnya ini yang repot. Alba pasti kiri, semoga Des di kanan. Nah, di tengah kemungkinan sih kalau gue bilang semoga jangan Umtiti yang main. Tapi Mingueza, at least Mingueza masih punya speed lah, dan dia lebih nyaman di center back daripada back kanan. Nah, tandemnya siapa? Kalau bisa sih Pique, yang katanya mungkin Ronald Koeman akan mengambil keputusan hari ini apakah dia main atau tidak. Kalau enggak, Longley. Karena Umtiti udah berkali-kali diberi kesempatan dan menunjukkan this level is just too high for him. Oke, nah, kita lihat PSG. PSG nggak ada Neymar di Maria. Di depan ada Icardi, Mbappe, Moise Kean. Nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Di belakangnya kira-kira Drexler, Verratti sudah bisa main lagi. Paredes sama Gueye yang main. Cuman orang selalu bahas Neymar, Neymar, Neymar. Mereka lupa bahwa center backnya itu ada Marquinhos sama Kimpembe, one of the best center back duet di dunia. Jadi nggak gampang juga bisa ngegolin lawan mereka. Kanan kemungkinan besar Kerrer, kiri nggak tahu. Bernard masih cedera kan, jadi Mitchell Baker mungkin. Cuman gue bilang sih kalau dari si ya feeling gue sih Barca yang akan pegang bola, meng-create banyak peluang. Tapi ya kalau lu punya Mbappe dari sayap kiri ketemu Des, speednya oke, mungkin masih bisa ngelawan. Tapi Des itu defense-nya masih kurang bagus lah. Masih harus belajar banyak masalah defense. Attackingnya lumayan, dan dia punya speed. Cuman ya gitu, ujung-ujungnya adalah siapa yang cetak gol lebih banyak dia yang akan menang. Nah, masalahnya jadi Barca kan dari sisi permainan itu cukup konsisten, cukup bagus dan selalu create chances. Tapi ya kadang kalau Messi nggak on fire susah juga menang, ataupun Griezmann. Sekarang untung Griezmann lagi on fire. Dan kalau Dembele nggak berjalan masih ada Trincao yang akhirnya on fire juga. Nah, semoga Frenkie de Jong bisa cetak gol. Secara overall gue tetap unggulkan Barca karena main di kandang sendiri, dan harusnya selisih 2 gol harusnya bisa menang. Cuman yang bahaya kan clean sheet. Ini yang susah untuk Barca. Kalau seandainya skor 2-1, 3-1, mereka bisa cetak 1 gol. Itu yang membuat mereka punya peluang, punya harapan untuk di Paris bisa ngelawan lagi. Secara overall gue nggak tahu siapa yang lolos, tapi in this case main di Barca, feeling gue Barca yang menang. Oke, terus Red Bull lawan Liverpool. Nah, Liverpool ini lagi terperosok, bahkan karena Chelsea tadi menang turun ke ranking 6. Ini yang jadi masalah buat Klopp.
mereka secara permainan sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Cuman defense-nya yang buruk dan lagi buruk dan depannya susah cetak gol. That is the problem dengan Chelsea. Makanya mereka sampai di kandang yang angker itu 3 kali beruntun kalah. Itu bukan kebetulan. Kemarin lawan Leicester, babak pertama everything under control. Cetak 1 gol, everything under control. Sampai kebobolan, panik. Jebol lah, kedua, ketiga. Dan layak jebol, layak kalah. Ini yang menjadi masalah dengan Klopp. Cuman gue pikir kalau kualitas lu kayak Kabak gitu mau gimana lagi. Henderson itu midfielder. Sama kayak Frankie De Jong main di center back. Nggak jelek, tapi nggak bagus juga. Henderson pun demikian. Dia lebih nyaman, lebih bagus, punya visi sebagai midfielder, melakukan distribusi bola. Kalau di belakang lebih sebagai defender. Tapi di sisi lain, lu sebagai klub mau pasang siapa? Kabak ini udah dicoba, nggak jelas juga, masih muda, mental ngedrop. Sementara eh, Phillips, Williams juga nggak banget, cuman nggak banyak pilihan juga. Ben Davies katanya cedera, nggak tahu juga. Sementara Red Bull Leipzig di kandang itu MU satu babak itu diobok-obok. Babak kedua MU lebih ngelawan dan akhirnya nggak lolos. Tapi I mean semua bisa dikalahkan. Dan MU juga nggak main jelek-jelek amat. Sementara Liverpool lagi ngedrop. Beruntung Liverpool masih ada 2 leg lah. Gue nggak tahu siapa yang kembali lagi dan kapan. Apakah Jota bisa balik lagi atau enggak. Thiago pun nggak dalam performa yang bagus. Klopp terlalu percaya kepada Curtis Jones. Gue nggak pernah lihat dia main bagus. 15 menit pun nggak. Mending lu geser Wijnaldum ke depan, Thiago ke depan, si Milner. Yang jadi masalah Milner cedera juga. Jadi siapa yang dipasang ini nggak ngerti juga. Ya kemungkinan besar sih feeling gue Wijnaldum. Jadi Shaqiri bisa kalau gue bilang masih mending Shaqiri daripada Curtis Jones. Walaupun Shaqiri juga membuktikan dia nggak punya kontribusi banyak, tapi ya lu harus pasang orang kan. Jadi gue sedikit unggulkan Red Bull. Kalau seandainya Red Bull menang besar ya selesai Liverpool. Apalagi Alisson yang sebelum-sebelumnya selalu main bagus, menyelamatkan, memenangkan banyak poin. Sekarang lagi drop. Ya kita nggak tahu. Ini murni masalah non teknis. Kalau pemain depannya lebih pede, lebih mungkin butuh keberuntungan sedikit bisa cetak 1-2 gol, walaupun kalah minimal masih ada harapan. Tapi kalau seandainya depan nggak bisa cetak gol, percaya diri itu langsung ngedrop, menurun, dan itu yang sulit dibangkitkan untuk bahkan untuk pelatih level klub. Jadi gue bilang ya ini match berat. Gue tetap unggulkan Red Bull. Terus hari Rabu itu Porto Juve. Juve pun lagi nggak jelas. Si Pirlo lagi seneng turun mainkan Rabiot sama Bentancur di tengah. Dan performanya lawan Inter di FA bagus, tapi 2 kali kalah dengan pemain itu juga, dengan lini tengah. Lini tengah ini sangat krusial karena dengan direct play-nya Juve dengan Ronaldo, Morata di depan, ini butuh pendukung yang kuat. Dan ya gue nggak tahu kalau lawan Porto sih. Porto ini kan walaupun main di kandang cenderung ya, gue nggak tahu apa kapan terjadi, cenderung bertahan. Dan mereka cetak 1 gol parkir bis. Mereka udah sering juga menang lawan Juve. Juve ya, Juve ini punya mental juara. They can kill the game, they can win the game pada saat tertekan. Hanya kembali lagi kalau gue bilang lini tengahnya ini jadi masalah. Mau pasang Ramsey, mau pasang 1 DM, mau pasang Arthur, nggak banyak pilihan juga. Yang jadi masalah kan terlalu banyak pemain mediocre. Kalau sayap masih oke lah, Bernardeschi, Chiesa masih banyak yang bisa dipasang lah. Cuadrado lah, terserah mau main 3 back atau 4 back. Hanya kalau
apa namanya, gue bilang jadi masalah ya bench-nya nggak bagus, lini tengah juga nggak bagus. Banyak pemain, cuman nggak ada yang selevel. Tapi ya mungkin yang bisa membuat Juve lolos itu fighting spirit dan mental juaranya. Justru yang seru next match-nya Sevilla Dortmund. Dortmund lagi nyungsep juga. Sevilla sementara cukup solid. Barca kemarin dikalahkan 2-0 dan main bagus, main di kandang sendiri dulu. Walaupun punya Haaland sendirian susah juga. Sementara center back-nya itu cukup bagus di Sevilla. Yang namanya Sancho harga 120 kagak kelihatan sama sekali musim ini ya. Jadi mau ya nggak tahu, Hakimi udah nggak di situ lagi, nggak tahu mau pasang siapa. Eh Götze nggak ada, Royce juga sering cedera, nggak selalu perform juga. Belakangnya juga sering karatan, Hummels sudah lewat masa-masanya. Ya, gue sih nggak begitu impress dengan Dortmund. Mungkin dari sisi permainan not bad ya. Cuman tergantung performa lah. Kalau mereka lagi bagus kayak lawan Lazio kalau nggak salah itu dihajar, diobok-obok. Tapi kalau kalau lagi jelek, aduh ampun-ampunan dah. Bener-bener nggak berjalan semua. Jadi in this case gue bilang Sevilla lebih punya peluang untuk lolos lebih besar daripada Dortmund. Oke, kita tunggu previewnya. Thanks for watching.